pada video kali ini kita akan bahas seputar AI atau singkatannya Artificial Intelligence atau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Apakah teman-teman pernah dengar istilah AI? AI Artificial Intelligence, terus apa dong? Nah, atau mungkin teman-teman ada juga yang sudah mengerti konsep dan cara kerja dari AI. Nah, bagi yang belum tahu, mari kita belajar sama-sama ya. Kita sharing seperti biasa, mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan bahas seputar pengantar kecerdasan buatan atau pengantar AI. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas. Mari kita simak sama-sama. Nah, sebelum kita lanjut ke topik, mari kita diskusi dulu. Apa sih itu AI? Apa sih yang kalian ketahui seputar AI? Nah, AI itu ya seperti apa? Mungkin rata-rata dari kalian mengetahuinya kayak sejenis ChatGPT, Gemini, dan sejenisnya. Padahal lebih dari itu konsepnya jauh lebih luas loh. Seperti apa maksudnya? Mari kita bahas. Pertama-tama yang harus kita pahami adalah ada 4 sudut pandang terhadap AI. 4 sudut pandang AI ini yang dikemukakan oleh Stuart J. Russell dan Peter Norvig di tahun 2021. Nah, definisi AI itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah thinking humanly atau berpikir secara humanis atau secara pola pikir manusia. Ya. Yang kedua adalah acting humanly atau bersikap selayaknya manusia atau bersikap secara kemanusiaan ya. Yang ketiga adalah thinking rationally atau berpikir secara rasional, dan yang keempat adalah acting rationally atau bersikap secara rasional. Untuk yang thinking humanly, fokusnya itu pada proses kognitif ya. Maksudnya seperti apa? Jadi dia akan meniru cara pikir manusia. Jadi kognitif itu dari segi kemampuan kita berpikir ya. Bagaimana sih teknologi ini bisa menyesuaikan pola pikirnya sesuai dengan pola pikir manusia. Yang kedua adalah acting humanly atau bersikap selayaknya manusia. Ya, fokusnya adalah fokus pada perilaku atau kategorinya adalah dia lulus Turing Test. Turing Test itu apa? Turing Test itu artinya berarti sebuah mesin sudah mampu meniru perilaku manusia sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana yang mesin dan mana yang manusia, saking mirip gitu ya bagaimana cara dia bersikap. Yang ketiga adalah thinking rationally atau berpikir secara rasional. Fokusnya itu pada logika atau dengan kata lain dia berpacu pada hukum pikiran atau silogisme. Nah, silogisme ini sudah kita bahas di materi logika matematika ya. Untuk teman-teman yang belum mengerti mengenai silogisme bisa dibaca dulu atau dilihat dulu video seputar logika matematika seputar silogisme. Dan yang terakhir, yang keempat adalah acting rationally atau bersikap secara rasional. Fokusnya itu pada pencapaian tujuan terbaik atau produk yang terbaiknya seperti apa, hasilnya seperti apa. Dia merupakan agen yang bertindak cerdas ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa AI modern itu lebih banyak berfokus pada acting rationally, yaitu bagaimana sebuah sistem bisa mengambil keputusan terbaik di tengah ketidakpastian. Beberapa cabang pohon atau pohon cabang ilmu AI itu ada beberapa ya. Yang pertama namanya machine learning atau ML ya. Dia merupakan jantung dari AI modern. Dia pola kerjanya adalah mesin belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi dia menganalisis data yang masuk ya. Jadi mesinnya yang menganalisis data. Nah, lalu ada Natural Language Processing atau NLP. Dia adalah kemampuan mesin memahami bahasa manusia. Contohnya kayak ChatGPT, Google Translate, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah Computer Vision atau bahasa Indonesianya adalah pengolahan citra digital ya. Kemampuan mesin untuk melihat dan menginterpretasikan dunia visual, contohnya seperti Face ID, self-driving cars, dan lain-lain. Selanjutnya adalah robotics atau robotika ya. Integrasi AI ke dalam perangkat fisik untuk berinteraksi dengan dunia nyata. Banyak ya sekarang ya teknologi yang berbasis robot ya. Dan yang terakhir adalah expert system atau sistem pakar. Jadi sistem yang meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar manusia di bidang tertentu. Jadi kepakaran manusia itu diterapkan kepada sebuah sistem. Nah, mari kita bahas aplikasi globalnya itu bagaimana AI ini mengubah dunia
aplikasinya AI di berbagai sektor-sektor yang ada di kehidupan manusia itu seperti apa? Mari kita bahas. Yang pertama dari sektor kesehatan atau healthcare ya. Kita ambil sampel aja, contoh aja. Di sini AI digunakan untuk mendiagnosis kanker melalui pemindaian radiologi dengan akurasi yang melampaui dokter manusia dalam beberapa kasus spesifik. Jadi dengan adanya teknologi radiologi itu dokter bisa menganalisis ini apakah tumor, apakah ini kanker tanpa harus diraba-raba dulu pasiennya, jadi langsung di-scan gitu ya. Atau contoh lainnya adalah aplikasi chatbot e-health yang dapat membantu konsultasi tanpa harus konsultasi langsung datang ke dokter gitu ya. Kan sekarang juga banyak ya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk konsultasi dengan dokter tanpa kita harus langsung datang ke klinik atau rumah sakit. Mari kita bahas ke sektor finansial atau singkatannya adalah fintech. Fintech itu singkatan dari financial technology ya. Contohnya seperti apa? Contoh dari fraud detection. Jadi kalau dia mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan dari segi keuangan gitu ya. Algoritmanya dia mendeteksi transaksi kartu kredit yang mencurigakan dalam hitungan milidetik atau millisecond ya. Nah, selanjutnya adalah algoritmic trading. Jadi robot yang melakukan jual beli saham berdasarkan pola data historis. Next, dari segi sektor transportasi dan logistik, contohnya autonomous vehicle, contohnya kayak Tesla, Waymo, itu kan sudah ada teknologi auto driving ya, jadi kita gak mesti pegang kemudi gitu, jadi langsung kita mau kemana langsung di setirin gitu sama si mobilnya ya. Dan ada juga optimization route atau optimasi rute ya, optimasi rute. Jadi dia misalnya kayak kita menggunakan aplikasi peta. Sayang ini ternyata macet. Biasanya dia memberikan rekomendasi rute lainnya supaya lebih lancar jalannya. Next, ini contoh terakhir yaitu dari segi industri kreatif dan generatif AI. Contohnya penggunaan model seperti Midjourney untuk gambar atau ChatGPT untuk penulisan teks merevolusi manusia bekerja. Nah, sekarang banyak ya chatbot AI yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi dan lain-lain. Tapi juga memang harus kita cross check lagi betul atau salah ya. Yang harus digarisbawahi yaitu ada perbedaan antara AI, machine learning dan deep learning ya. Jadi kalau artificial intelligence atau AI itu konsep besar untuk mensimulasikan kecerdasan. Kalau machine learning dia adalah sub bidang AI yang menggunakan metode statistik agar mesin bisa belajar dari data. Yang terakhir deep learning. Deep learning adalah sub bidang machine learningnya, jadi dalamnya lagi yang menggunakan artificial neural network berlapis-lapis terinspirasi dari otak manusia. Nah, ini adalah 3 poin yang penting harus kalian pahami. Jadi AI ini adalah AI bukan tentang membuat manusia buatan, tapi tentang membuat sistem yang mampu menyelesaikan masalah secara cerdas ya. Yang kedua, AI terbagi menjadi berbagai cabang utama sesuai dengan fungsi indera dan logika manusia. Contohnya melihat, mendengar, bicara, dan bergerak. Dan yang ketiga adalah implementasi AI sudah ada di genggaman kita ya, atau dalam menggunakan smartphone kan banyak ya aplikasi AI yang bisa kita gunakan hingga ke industri yang berat. Secara garis besar AI itu memberikan bantuan sangat besar kepada manusia. Nah, selain AI ini memang banyak digunakan, tapi kita pun harus bijak dalam menggunakannya karena bisa jadi informasi yang ada pada AI juga tidak sesuai dengan kondisi aktual. Alangkah baiknya kalian mencari referensi terkait seperti buku ataupun jurnal sebagai media pendamping agar data yang disajikan lebih faktual dan objektif. Saja paling, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam edukasi, bye-bye.